kedua, bagaimana saya mempertanggungjawabkan STTK Taros kepada mitra yang selama ini mendukung kita. Itu jam 2 selesai, hampir jam 4. Ya, jam 4 kami harus melapor, sampaikan, ya kan gitu ya. Ya, jam setengah 3. Jam setengah 3 lanjut mengajar. Ya, mengajar pasca sarjana. Selesai pasca sarjana udah terlambat masuk. Seharusnya kan setengah 5 ini. Ya kan, setengah 5 mulai. Jadi udah terlambat setengah jam. Jadi dimaafkan, saya belum tadi minta maaf. Kan gitu ya. Ya, tapi Tuhan berikan kekuatan sampai hari ini. Ya, luar biasa ya. Mengapa? Karena yang kita sampaikan adalah firman dengan keinginan roh, bukan keinginan daging. Ya kan? Kalau keinginan daging kita akan jenuh, kita akan bosan. Main ngapain sih, lebih enak tidur kan gitu ya. Ya, lebih enak bercandaria dengan anak, dengan istri kan. Ya tidak, ada waktunya untuk itu. Ya, baik. Jadi tidak ada rasa lelah lagi. Tidak ada rasa lelah nanti kalau kita sudah punya tubuh kemuliaan. Kalau sekarang kita masih punya ada rasa lelah, ya. Waktu Yesus pun sebelum memiliki tubuh kemuliaan pernah namanya mengalami kelelahan. Ya, kelelahan dan juga rasa haus dan lapar. Ya. Oke. Itu kemudian kita perhatikan yang berikut tuh, kualitas tubuh itu kita perlu tahu ya, perlu tahu hal ini. Suatu tubuh yang percaya, yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan surga. Inilah yang dikatakan oleh Paulus ya. Penderitaan yang kamu alami sekarang ini karena imanmu kepada Yesus tidak sebanding dengan kemuliaan yang kau terima kelak di surga. Tidak sebanding loh, puji Tuhan, ya kan? Ya, kita akan percaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemudian yang berikut, suatu tubuh yang tidak dapat dimasuki oleh pekerjaan setan dan tidak dapat terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dunia. Yes. Nah, ini hebat, luar biasa. Yes. Kalau sekarang ini, sebenarnya kalau orang sudah percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh tidak bisa lagi dirasuki oleh setan. Ya. Tidak bisa lagi dikuasai, dikendalikan oleh setan. Ya. Tapi dipengaruhi iya. Beda ya, dirasuki, dipengaruhi ya. Kalau dipengaruhi ya, dipengaruhi ya. Tapi sekalipun dipengaruhi, kalau kita punya iman yang besar, yang dikatakan bahwa roh yang ada dalam diri kita di Yohanes 4:4 ya, katakan bahwa roh yang dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, maka kita bisa mengalahkan segala setan, termasuk pengaruhnya. Tapi nanti pada saat kita punya tubuh kemuliaan, tidak bisa lagi baik dirasuk maupun dipengaruhi. Tidak. Ya kan, namanya sudah tubuh kemuliaan. Ya. Kemudian tubuh seperti inilah yang akan dimiliki oleh setiap orang percaya, yaitu tubuh kebangkitan Yesus. Ada amin? Amin. Haleluya. Luar biasa ya. Nah, kita menantikan itu. Baik, yang berikut kita perhatikan hasilnya adalah menentukan bahwa Allah adalah kepala jemaat. Dengan naiknya Yesus ke surga, sudah mendirikan jemaatnya setelah pencurahan Roh Kudus sesuai dengan apa dikatakan oleh Yesus kepada Simon Petrus, bahwa dia akan mendirikan jemaatnya, ya tidak akan ada yang menguasainya. Nah, dikatakan bahwa setelah itu maka Yesus menjadi kepala gereja, menjadi kepala jemaat. Yesus pendiri, dia juga kepala gereja, dan kita inilah tubuhnya, ya tubuhnya. Siapa kepalanya? Adalah Yesus sendiri. Maka setiap jemaat kita ini orang percaya adalah miliknya Yesus, ya, miliknya Tuhan, bukannya miliknya gembala. Ya, bukan. Ya, gembala hanya pelayan dipercayakan untuk mengembalakan jemaatnya. Makanya kalau ada gembala, jemaatnya pindah ke gereja lain, gak usah marah. Ya, gak usah tersinggung, gak usah diteror, gak usah ngancam-ngancam. Itu jemaatnya Tuhan kok, bukan jemaat kita. Ya. Nah, yang penting adalah bisa mengoreksi diri kita, evaluasi mengapa dia sampai pindah. Kalau sudah kita koreksi, tidak ada kesalahan kepada kita, ya sudah, terima saja. Barangkali Tuhan mau mempercayakan digembalakan orang lain. Hari-hari ini kan banyak hamba Tuhan gembala-gembala bertengkar hanya karena perpindahan jemaat, gitu kan? Ya itu. Barangkali kita belum memberikan makanan yang enak, makanan yang nyaman bagi dirinya, ya. Ya itu, sehingga dia mencari makanan di tempat lain. Yaitu apa? Yaitu ada jemaat yang suka jajan rohani, seperti itu istilahnya begitu ya, dalam tanda kutip, jajan rohani. Mengapa jajan rohani? Mungkin tidak ditemukan ya makanan rohani yang enak di gerejanya sehingga ada di tempat lain. Kalau sudah memuaskan hatinya ya sesuai dengan kebutuhannya, dia akan bertumbuh dalam gereja lokal dan akan dia di situ sampai matinya pun dia akan di situ. Ya, itu. Baik, Efesus 1:22 dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah
diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Puji Tuhan. Ya, menjadi kepala dari segala yang ada, menjadi kepala bagi gereja. Nanti bisa dibuka itu dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ya. Saya dijelaskan demikian. Oke. Kita lanjutkan. Yesus pasti datang kembali. Gereja Tuhan di akhir zaman apabila sangkakala akan berbunyi, Yesus Kristus akan datang kembali. Pasti datang. Tadi salah satu ayatnya Kisah Para Rasul 1:11 dan banyak ayat yang lain 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Kemudian sangat terkenal kalau kita mengadakan khotbah penghiburan kepada jemaat yang kehilangan yang dikasihinya, kita sering membuka kitab 1 Tesalonika 4, 13, 17. Di sana ada menjelaskan yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput orang percaya kepadanya. Ya, juga Matius 24 ayat 27 sampai 33 maksudnya, ya. Kita bisa baca di sana. Kemudian gereja Tuhan akan diangkat ke awan-awan dengan kuat. Dengan kuasa Roh Kudus. Maksudnya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan dengan materai ke-6 yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan menjemput pengantinnya. Siapa itu? Adalah jemaat. Di mana akan diubahkan bersama sehingga gereja Tuhan dipelihara untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan di dunia sementara adanya, tapi gereja Tuhan itu akan diangkat dan hidup untuk selama-lamanya. Yeah. Ya. Nah, itu berhubungan dengan kenaikan Yesus dan sekaligus kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekarang kita lanjutkan dengan pencurahan Roh Kudus. Masih ada waktu, Ibu Sarnain? Yes, ya, masih Bapak. bisa lanjutkan ini karena yes, ini sangat berkaitan dengan penaikan. Iya. Masih, Bu? Sangat, Bapak, sangat. Silakan Bapak waktunya. Halo? Iya, Bapak, silakan Pak. Ya, Oke. Pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus. Baik. Ada janji pencurahan Roh Kudus. Janji pencurahan Roh Kudus itu ada juga di dalam Perjanjian Lama, ada juga di Perjanjian Baru. Data dan fakta Alkitab tentang janji pencurahan Roh Kudus ada Perjanjian Lama, ada juga ada di Perjanjian Baru. Ya. Jadi dalam Perjanjian Lama Allah melalui beberapa nabi ya sudah berulang kali menjanjikan akan mengaruniakan Roh Kudus kepada umatnya. Ya, janji tersebut ditegas juga oleh Perjanjian Baru, yaitu Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus. Mari kita lihat bersama-sama, ya. Dari janji pencurahan Roh Kudus. Perjanjian Lama ada Nabi Yesaya. Ya, di Yesaya 44 ayat 3, Yesaya 32 ayat 15. Nanti akan kita baca ayat setelah ini. Kemudian juga melalui Nabi Hezekiel, kemudian juga melalui Nabi Yoel, ya, Nabi Yoel. Dan kemudian di Perjanjian Baru yaitu melalui Yohanes Pembaptis di Matius 3:11 dan juga oleh Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri, Tuhan Yesus di beberapa ayat Alkitab, ya. Yes. Mari kita baca ayat Alkitab tersebut, ya. Perjanjian Lama dulu, yaitu melalui Nabi Yesaya. Melalui Nabi Yesaya. Ada yang bisa bantu untuk membacakan yang ada di layar saja, yang ada di yang ditampilkan. Cepat. Silakan Ibu Naola Tembelaka dibaca dari Manado. Terima kasih atas kesempatannya Pastor Salim. Ya. Yesaya 32 ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini adalah nubuatan melalui Nabi Yesaya itu dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ini masih nubuatan. Belum terjadi, ya, belum terjadi. Oke, lanjut dengan Yesaya 44 ayat 3. 42 tadi kan Pak Kang? Ada yang ditampilkan. Silakan dibaca, Ibu Hepti dari Palopo, silakan dibaca. Yesaya 44 ayat 3. Dibuka suaranya dulu. Ya. Yesaya 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Ya, nah ini juga dengan berkat-berkat ke atas anak cucumu. Ini juga masih nubuatan. Ya, masih nubuatan oleh Yesaya.
Oke, lanjut dengan ayat yang lain, yaitu Hesekiel, pasal 36 ayat 26. Ibu Evi Monica dari Kalimantan Tengah, silakan. Yeskel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Ya, perhatikan yang saya garis bawah itu dikatakan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Masih akan, belum terjadi. Ya, akan. Jadi masih bentuk nubuatan. Itu nubuatan dari Hesekiel, ya. Hesekiel. Kemudian kita perhatikan lagi ya melalui Nabi Yoel. Ya, Nabi Yoel. Yoel 2:28. Silakan. Ibu Rumia dari Medan, silakan Bu Rumia dari Medan. Yoel 2 ayat 28. Matikan dulu. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari. Oke. Ya, oke, baik. Perhatikan yang di garis bawahi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini juga masih nubuatan, diulang lagi di ayat 29. Hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari, artinya hari kedatangan Tuhan maksudnya ini ya. Jadi di hari pencurahan Roh Kudus ya. Oke, itu janji atau penggenapan ya, penggenapan janji nubuatan ya, janji pencurahan Roh Kudus melalui para nabi. Sekarang kita lihat juga apa kata Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Silakan satu orang bantu baca. Ibu Sri Kurniati Kalimantan Barat, silakan. Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, Yohanes Pembaptis katakan, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini belum terjadi pada saat peristiwa Yohanes Pembaptis. Ini juga masih bentuk nubuatan. Ya, nubuatan. Oke, sekarang kita perhatikan melalui janji melalui Tuhan Yesus sendiri. Silakan minta tolong dibaca. Ya, silakan dibaca. Ibu Amelia dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, silakan. Ya. Yohanes 7 ayat 37, 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Jadi Yesus sendiri ya memberikan satu janji tentang pencurahan Roh Kudus, yaitu roh yang akan diterima oleh mereka. Siapa mereka itu? Mereka yang percaya kepada namanya. Sebab roh itu belum datang. Mengapa belum datang? Karena Yesus belum dimuliakan. Karena Yesus belum naik ke surga. Ya, nah itu. Nah kita baca lagi ayat yang lain. Ayat yang lain ya. Oke. Yohanes
14 ayat 16 sampai 17. Silakan. Dr. Charlotte, silakan dari Manado. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, terima kasih. Ya, oke, kita perhatikan di sini ada di garis bawahi seorang penolong yang lain, kemudian yaitu roh kebenaran. Siapa roh penolong yang lain yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus? Itulah yang disebut dengan Roh Kudus atau roh kebenaran atau Parakletos, ya. Atau kalau dikatakan penolong yang lain, ini adalah penghibur Parakletos, ya, yaitu adalah Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, ya. Nah ini, jadi ini sudah dikatakan oleh Yesus sendiri, ya sendiri. Artinya belum datang, ya belum datang. Pada saat Yesus mengatakan ini belum datang, belum dicurahkan, ya. Oke, baik. Kita perhatikan lagi masih melalui Yesus, Lukas 24 ayat 49. Silakan. Silakan Ibu Esther dari Kalimantan Selatan. Bu Esther, silakan. Iya, Banjarbaru. Di-unmute dulu, Bu. Ya, silakan. Ya. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Ya, aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Apa yang dijanjikan oleh Bapa? Apa yang dijanjikan itu adalah dengan yaitu akan diutusnya Roh Kudus, ya, dicurahkannya Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Dan juga dikatakan itu di Kisah Para Rasul, ya, di Kisah Para Rasul yang ke pasal yang ke-1 tadi kita bisa perhatikan di ayat yang keempat, ya, 4 dan kelima dikatakan mereka disuruh tinggal di Yerusalem. Mengapa mereka harus tinggal di Yerusalem? Yaitu menanti janji Bapa, yaitu janji tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi apa akan dijanjikan oleh Bapa yang akan diberikan dari tempat tinggi? Yaitu tadi yang dikatakan, kita perhatikan bersama-sama, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5, yaitu janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Oke, sekarang kita perhatikan juga apa dikatakan di Kisah 1 4 sampai 5. Silakan minta tolong satu orang baca. Lanjut. Ibu Pendeta Hartiwun dari Gunung Mas, silakan Bu. Ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Jadi ayat 4 dan 5 ini juga masih bentuk nubuatan yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini janji dari pencurahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Sekarang kita perhatikan janji itu telah digenapi. Janji itu telah digenapi. Nanti silakan dibaca, ya, ada bukti-bukti penggenapan. Pertama di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, yang pertama kali dicurahkan pada hari Pentakosta. Ya, pada hari Pentakosta di mana banyak orang-orang percaya berkumpul seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus, tinggallah di Yerusalem menunggu janji Bapa, mereka setia, mereka taat, ya, mereka akhirnya menerima pencurahan Roh Kudus. Peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa yang terjadi hanya satu kali untuk selamanya. Ya, makanya mereka berbahasa lain dalam arti bahasa yang dimengerti oleh manusia. Isi percakapan mereka adalah percakapan tentang Injil. Apa yang sudah terjadi, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Itulah yang mereka ceritakan pada saat terjadi pencurahan Roh Kudus. Sehingga ada bangsa-bangsa lain dari Mesopotamia, dari Arab, negara lain, heran melihat orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi,
kau bisa berbicara dengan bahasa lain, bahasa orang bangsa lain. Itu peristiwa yang ajaib dan dahsyat luar biasa. Ya. Kemudian kepada jemaat di Samaria, nanti bisa dibaca di Kisah Rasul 8, 14-20. Kemudian juga pencurahan Roh Kudus kepada bangsa Roma. Di rumah siapa? Di rumahnya Cornelius. Silakan nanti dibaca Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai ayat 46. Kemudian juga kepada jemaat di Efesus. Dicatat di Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai yang ke-7. Kemudian kepada Rasul Paulus sendiri di Kisah Rasul 9, 17 dan juga di 1 Korintus 14, 14 sampai 18. Ini semua nubuatan tentang janji pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh para nabi, dijanjikan oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh Yesus sendiri, itu sudah digenapi. Jadi kalau kita berdoa dalam 10 hari, jangan salah lagi berdoa. Ya, masih ada gereja yang salah berdoa, yaitu curahkanlah rohmu ya Tuhan. Jadi menanti dan menunggu pencurahan Roh Kudus. Nah, saya mengatakan tidak lagi berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Dalam 10 hari lebih baik kita berdoa supaya banyak orang mendengarkan Injil, percaya kepada Kristus, berdoa syafaat, ya, supaya banyak orang yang didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang kita harus doakan, supaya banyak orang membuka hatinya kepada Roh Kudus, membuka hatinya kepada Yesus. Jadi jangan lagi berdoa, curahkanlah rohmu ya Tuhan. Sudah dicurahkan, sudah ada di dunia ini. Tinggal kita membuka, menerima dia dalam kehidupan kita. Ya, oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Apa hubungan Roh Kudus dengan keselamatan? Ada nggak hubungannya? Ini penting sekali dan ini menjadi penerapan dalam kehidupan kita. Saya mengatakan dengan berani mengatakan, syarat orang masuk surga tidak ada yang lain. Dia harus memiliki Roh Kudus. Ya, hanya mereka yang sudah didiami dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya lah yang menjadi syarat untuk masuk kerajaan surga. Banyak ayat Alkitab yang membuktikan hal itu. Jadi jangan salah mengerti juga ya. Ada juga mengatakan hanya mereka yang bisa berbahasa roh lah yang bisa masuk surga. Itu nggak ada ayat Alkitabnya, itu ngarang-ngarang sendiri. Ya. Ya. Tapi kalau dikatakan orang memiliki Roh Kudus lah yang dapat masuk surga, benar. Karena apa? Kita percaya kepada Kristus karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yes, setuju. Kita memiliki kepastian keselamatan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ya, tidak akan pernah ada orang mengaku Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Ya. Ya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Secara cepat akan sampaikan. Dikatakan demikian. Ya. Untuk masuk ke surga harus dilahirkan kembali. Dilahirkan dari air dan roh. Kita lahir secara daging oleh ibu kita. Ya kan? Di dunia ini. Tidak cukup lahir secara daging, secara fisik, secara biologi. Ya, tetapi kita harus dilahirkan secara roh. Itu dapat dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Maka dikatakan, kita perhatikan Yohanes 3 ayat 5. Ini perkataan Yesus kepada Nikodemus. Siapa Nikodemus? Seorang guru besar, seorang ahli Taurat yang tahu firman Allah. Diam-diam datang di tengah malam hari datang kepada Yesus. Ya. Nah, dikatakan oleh Yesus, dikatakan Yesus begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini diulang 2 kali oleh Yesus. Diulang. Kalau diulang berarti penting sekali. Berarti ini sangat menentukan. Yes. Ya, yang sangat menentukan. Dilahirkan oleh roh Allah. Ya. Nah, dikatakan jangankan masuk, melihat aja nggak bisa. Pertama dikatakan tidak bisa melihat, yang kedua tidak dapat masuk. Ya, nah karena itu siapa yang akan bisa masuk dalam kerajaan Allah? Saudara saya yang sudah memiliki Roh Kudus. Maka bersyukurlah, itu melebihi dari apapun di dunia ini. Ya? Oke. Yes. Baik, kita perhatikan lagi di Titus 3 ayat 5. Ada yang minta tolong bantu baca? Titus 3 ayat 5. Silakan Ibu Norce, Kalimantan Selatan. Matius 5, Matius 3 ayat 5. Titus, sorry Bu, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Ya.
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, perhatikan ungkapan mengatakan permandian kelahiran kembali. Jadi ini bukan baptisan air ya, kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia Roh Kudus melahirbarukan kita, Roh Kudus juga memperbaharui kehidupan kita ya, tiap-tiap hari. Oke, baik. Kemudian yang berikut kita perhatikan, Roh Kudus akan menjadi sumber kehidupan rohani menuju kehidupan yang kekal, Oke, silakan tolong dibantu dibaca. Ibu Agustina Stega, silakan Ibu Agustina. Ya. Terima kasih. Yohanes 4 pasalnya 13 sampai 14 demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Ibu Sebuah. Shalom Dokter. Shalom Pak Adolf. Mungkin jaringan ya. Oke. Shalom. Baik, Iya, shalom Pak. Kita sabar ya, mungkin jaringan beliau terganggu ya. Ada gangguan jaringan jadi oke, baik. Saya buka lagi. Iya Pak. Kita ini kok bisa berapa ya? Bentar. Ya, sudah nampak? Belum Bapak, belum. PowerPoint-nya Belum Pak, belum. belum. Iya, belum. Tapi di saya sudah ini. Mungkin jaringan, mungkin sebentar lagi ya. Iya. Oke, saya baca ulasannya, menunggu ya. Iya. Jadi Yesus katakan begini, barang siapa minum air ini air biasa yang kita minum setiap hari, seperti air ini. Iya. Ya kan itu air dalam sumur kan gitu ya. Iya. Ya, coba Tuhan membuat suatu perbandingan kepada perempuan Samaria antara air yang di sumur dengan air yang ditawarkan oleh Yesus. Jadi apa air yang ditawarkan oleh Yesus? Ya, kalau air yang di sumur itu minum bisa haus lagi, tapi kalau air yang diberikan oleh Yesus, ya ketika diminum dikatakan tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Pesan apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Air itu adalah suatu simbol menunjukkan kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Maka dikatakan sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air, akan mengalir terus, tidak akan pernah kering. Ya, tidak akan pernah kering. Yaitu terus-menerus memancar sampai ke hidup kekal. Artinya, Roh Kudus itu membawa kita kepada kehidupan kekal. Ya, maka saya katakan Roh Kudus ya itu sangat berhubungan dengan keselamatan kita masuk surga ya. Oke. Sudah nampak ya. Kemudian kita perhatikan lagi Roh Kudus itu menginsapkan kita akan dosa. Yohanes 6:16-18 terlalu panjang, saya hanya baca saja. Menginsapkan artinya menempatkan kebenaran Injil begitu jelas di hadapan orang-orang yang belum diselamatkan sehingga diakuinya sebagai kebenaran. Apakah Kristus akan diterima sebagai juru selamat atau tidak? Itu. Jadi menginsapkan orang berdosa. Ya, orang berdosa dia tahu kebenaran, dia insaf, dia butuh kebenaran itu. Tapi kalau dia tidak tahu kebenaran dan tidak mau insaf, berarti ya udah, berarti bukan orang yang dipilih. Kalau dia sampai matinya, ya sampai matinya dia ada di ketidakpercayaan itu, berarti memang ya udah pasti ya
orang itu bukan orang percaya ya, dan tidak akan mungkin ke surga ya. Jadi mengisapkan, kita punya sadar bahwa kita sedang berdosa karena pekerjaan Roh Kudus, ya, pekerjaan Roh Kudus. Jadi menginsapkan tentang dosa. Kenyataan dosa adalah karena tidak percaya kebenaran. Ya, diucapkan tentang kebenaran Kristus karena ia naik ke surga. Itu pekerjaan Roh Kudus. Penghakiman Roh Kudus menginsapkan tentang penghukuman karena ada setan musuh terbesar. Itu telah dihukum sehingga ya dia akan menghakimi kita. Padahal saat kita datang kepada Tuhan justru menginsapkan kita akan dosa itu sehingga kita datang kepada Tuhan mengakuinya, menyadarinya ya. Kemudian yang berikut, pekerjaan Roh Kudus itu bagi kita adalah melahir barukan, tadi dikatakan di Titus 3:5 dan di Titus 3:5, Yohanes 3:5, yaitu kelahiran kembali sebagai tindakan dari Allah. Sekarang kita perhatikan ciri-cirinya orang yang melahir baru itu seperti apa? Itu pertama, terjadi seketika. Jadi bukan proses yang panjang. Nah, ketika orang mendengarkan Injil, Roh Kudus bekerja. Nah, pada saat itu juga akhirnya dia mengalami lahir baru. Pada saat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sama seperti kita makan misalnya cabai. Kita makan sekarang cabai, apakah pedasnya besok? Tidak, langsung kita alami. Demikian juga halnya ini. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, saat itu juga kita mengalami namanya lahir baru. Tentu tidak cukup hanya lahir baru, perlu proses pertobatan terus-menerus. Ya, kemudian tidak tergantung pada pengalaman emosi walaupun ada keterlibatan emosi. Ya kan? Jadi jangan sampai, karena banyak juga orang begini pada saat di KKR, ya dibimbing terima Yesus, ya bukan karena punya pemahaman, bukan karena sudah mengenal Tuhan, tapi karena pengaruh emosionalnya atau pengaruh lingkungan, ikut-ikutan. Sehingga suatu saat ikut KKR lagi, ditantang lagi terima Yesus lagi. Jadi berkali-kali terima Yesus sebagai Juru Selamat. Berarti tidak mengerti. Terima Yesus sebagai Juru Selamat itu hanya satu kali untuk selamanya. Ya, tapi untuk dipenuhi oleh Roh Kudus harus terus menerus. Itu bedanya ya. Nanti suatu saat bisa kita pahami hal itu. Hasilnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya adalah ciptaan baru. 2 Korintus 17 ya. Ini ayat yang sangat terkenal, mungkin kita sudah hafal. Kemudian juga jadi hidup baru. Ciptaan baru pasti hidup baru. Meninggalkan kehidupan yang lama, menanggalkan kehidupan yang lama, harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus oleh apa? Firman, di mana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Oke. Nah, ini barangkali nanti akan saya sampaikan secara saja keberadaan Roh Kudus dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau di teologi ini memang diperluas ya, tapi di kesempatan ini ya mungkin saya singkat saja. Jadi gini, apa perbedaan keberadaan Roh Kudus perjanjian lama dan perjanjian baru? Kalau di perjanjian lama, itu Roh Kudus itu tidak tinggal selama-lamanya dalam kehidupan manusia pada saat itu. Tidak. Alkitab mengatakan demikian, kejadian tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini jelas ya, yang dikatakan. Kemudian kita perhatikan perjanjian baru. Jadi artinya tidak tetap tinggal ya, tidak permanen. Tapi dalam perjanjian baru, setelah pencurahan Roh Kudus, kita menerima Yesus. Yesus sendiri loh yang mengatakan ini ya. Dia sendiri mengatakan di Yohanes 14:16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Dikatakan apa? Supaya ia menyertai. Supaya ia menyertai kapan? Selama-lamanya. Artinya diam tinggal selama-lamanya dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Ya, dia berdiam untuk selama-lamanya. Kalau tadi tidak permanen dalam PL, tapi dalam PB, ya setelah naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus, permanen tinggal dalam kehidupan kita. Ya, selama-lamanya tinggal dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus mendiami orang yang sudah percaya kepada Kristus. Mendiami untuk selama-lamanya, karena kata mendiami digunakan itu adalah meno. Meno itu artinya adalah mendiami untuk selama-lamanya seperti janji Yesus tadi ya. Nanti bisa silakan dibaca di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kemudian masih mendiami ya di kitab Tesalonika juga dikatakan demikian. Karena Roh Kudus diberikan sebagai suatu karunia, maka tidak hal yang dapat diperbuat oleh seorang kecuali menerimanya. Kita hanya taat menerimanya, ya. Jadi kita menerima
Roh Kudus itu karena pemberian Tuhan, karena Tuhan, dan tidak ada yang dipaksa. Roh Kudus diberikan pada waktu orang percaya kepada Kristus, pada waktu orang diselamatkan. Pada saat itulah kita menerima Roh Kudus. Efesus 1:13 sangat jelas mengatakannya. Dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar apa? Mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan dalam Yesus. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, perhatikan, ketika kamu percaya, diseraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Artinya apa? Pernyataan ini menegaskan bahwa orang yang belum diselamatkan tidak memiliki Roh Kudus. Tapi mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan pada saat seseorang diselamatkan. Seseorang mendengar Injil percaya. Pada saat semua orang percaya dimateraikan sebagai tanda milik sah dari Allah. Dimateraikan berarti tanda milik bahwa kita inilah sudah menjadi milik Tuhan. Ya. Mungkin sampai di sini sampaikan ditutup dengan firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. Silakan kita tolong baca. Silakan Ibu Likian Pontianak bacakan ayat ini. 1 Korintus 12 ayat 3. Dibuka dulu Bu suaranya Ibu Likian. Dibuka dulu suaranya Ibu Likian. Ya, silakan Ya. Bu. 1 Korintus 12 ayat 3. Iya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi puji Tuhan, tidak ada satu kekuatan roh yang lain yang bisa mengaku Yesus Tuhan selain daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, memiliki Roh Kudus dalam dirinya, dia akan mengaku Yesus Tuhan hari ini, esok, dan untuk selamanya. Dan tidak akan pernah meninggalkan Yesus dengan alasan apapun. Ya, karena ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Kalau ada orang yang tinggalkan, barangkali dia belum memiliki Roh Kudus, dia hanya punya agama. Agama namanya agama Kristen. Baik, puji Tuhan. Kembali saya serahkan kepada Ibu Sarlin. Silakan Bu. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa, luar biasa. Wow, dahsyat ya. Ibu-ibu yang diberkati, saya ingin melihat tangannya di atas. Wow, saya kan tadi bilang ini 2 SKS loh. kita siap diisi terus, dan berkat ini luar biasa ya. Langsung diborong bagaimana kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Dan memang kita lagi merayakan hal itu, dan saya percaya sangat komplit. Tetapi Ibu dikasih kesempatan, kita bisa bertanya ya. Ini kesempatan Ibu yang mau bertanya, silakan. Dan puji Tuhan hadir dalam Zoom meeting ini dari Sabang sampai Merauke, juga semua sinode, semua gereja, ajaran, pelayanan. Dan kita tahu bahwa ada satu berkat-berkat yang besar pada malam ini yang membuat kita semakin mengerti apa makna dari kenaikan dan pencurahan Roh Kudus ya. Oke, ibu-ibu yang mau bertanya silakan, bisa 2 orang dulu aja ya, 2 orang dulu, lambaikan tangan di atas. 1 dari Kalimantan Tengah sudah ada Ibu Hartiwun, kemudian ada Ibu yang kedua Ibu Lidiana Nenggolan di Medan. Oke, 2 orang dulu ya, yang lain setelah itu. Oke, silakan Ibu Hartiwun, Ibu Pendeta Hartiwun dari Kalimantan Tengah. Silakan di-unmute dulu Bu, kemudian nanti setelah itu dari ke Medan ada Ibu Lidiana Nenggolan ya. Iya, silakan Ibu Pendeta Hartiwun. Ya, salam. Shalom. Terima kasih Pak Dr. Rodolfo. Malam hari ini saya bersyukur mendengar pemaparan yang begitu luar biasa. Haleluya. Yang memberkati bahwa kehidupan kekristenan itu perlu dituntun oleh Roh Kudus. Yes. Nah, saya ingin bertanya, sebab tadi dikatakan tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Tuhan tanpa dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada di dalam Alkitab mengatakan begini, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan selamat, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang akan selamat.
Nah, kategori mereka sudah percaya kepada Tuhan. Mungkin di hadapan Tuhan mereka belum melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya, kan tadi dikatakan tidak ada orang yang percaya tanpa dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan Alkitab juga mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru, berarti kalau dia sudah berseru bisa memanggil nama Tuhan, ada satu kepercayaan. Nah, namun di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa orang yang berseru-seru tapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga tidak akan selamat. Saya minta penjelasannya, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan Bapak Adolf. Kita kasih waktu untuk beliau juga minum air putih dulu ya. Luar biasa. Dan harus kita jaga supaya tubuh beliau tetap sehat. Nanti kita kirim jus ke beliau. Iya, silakan Bapak Adolf. Pertanyaan dari Ibu Pendeta Hartiwon, Kalimantan Tengah. Silakan. Iya. Di-unmute dulu Bapak, maaf belum dibuka suaranya. Terima kasih Ibu Hartiwin dari Kalimantan Tengah untuk pertanyaannya. Puji Tuhan. Memang ini sering ditanyakan banyak orang ya. Ya, jadi ternyata masih ada di kawal bertanya. Ya, ini luar biasa. Ya, apa yang Ibu tadi tanyakan itu ada di kitab Matius ya, kitab Matius pasal yang ke-7. Nah, ini kalau kita baca secara keseluruhan ayat itu sebenarnya ayat ini ditujukan kepada siapa ya? Ini ditujukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ini suatu teguran kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yang mereka namanya ahli Taurat ya tentu tahu tentang firman Tuhan perjanjian lama. Tahu peraturan peribadatan. Tahu agama. Itu kan, tahu agama. Dan tahu ada Allah. Tahu ada Tuhan. Gitu kan? Ya tahu. Tapi mereka sendiri percaya kepada kebenaran yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Ya gitu ya. Nah, mereka ini juga nanti yang dikatakan adalah orang-orang yang munafik. Ya, orang-orang yang nanti kalau mereka sudah matinya ini dosanya tidak diampuni. Padahal tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Ya. Para nabi tahu nggak di mana para ahli Taurat, orang Farisi dan para imam pada saat itu ketika Yesus lahir di dunia, mereka tahu nggak nubuatan tentang itu? Tahu dari Nabi Mika, mereka tahu. Bahkan mereka lah petunjuk kepada Raja Herodes di mana dia akan lahir. Ya, mereka tahu, raja akhirnya tahu, para imam tahu. Tetapi pengetahuan mereka adalah pengetahuan sejauh pemahaman mereka. Tidak mengetahui bahwa itulah Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi mereka. Ya. Ya. Nah, ini ditegur oleh Yesus. Mereka itu berseru-seru atas nama Tuhan mereka yang mereka tidak kenal. Ya kan? Mereka tahu tapi mereka tidak kenal. Siapa? Mereka tidak kenal Yesus sekalipun sudah ada di depan mereka. Kalau mereka kenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya, dan tentu mereka pada saat itu akan percaya dan menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi kenyataannya apa? Justru ditolak. Ini teguran. Jadi ini bukan kepada hamba Tuhan, ayat ini bukan kepada hamba Tuhan sudah percaya kepada Kristus yang sudah melayani. Teguran itu bukan kepada Pak Adolf, teguran ini bukan kepada Ibu Sarlin. Teguran ini bukan kepada kita. Teguran ini kepada orang Farisi ahli Taurat dan teguran ini kepada orang mengaku punya agama berseru-seru kepada Tuhan, bahkan berdoa dengan kemunafikan, berdoa di pinggir jalan, berdoa dengan pakai jubah, ya jubah keagamaan, berseru-seru kepada Tuhan. Ya kan? Nah ini orang seperti ini kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan supaya mereka yang sudah tahu Yesus, kenal Yesus, tahu kebenaran, itu kehendak Tuhan apa? Supaya mereka percaya kepada kehendak Tuhan itu apa? Bahwa Yesus sudah datang, kebenaran itu sudah datang. Mereka harus percaya itulah kehendak Tuhan yang pertama dan utama. Tapi mereka tolak. Sehingga mereka tidak diselamatkan. Ya. Jadi tidak semua orang berseru kepada panggil nama Allah, nama Tuhan. Tuhan yang mana dulu yang mereka serukan? Ya. Ya kan, Tuhan yang bagaimana dulu mereka panggil? Dan setiap agama punya Allah, punya Tuhan. Ya kan, ada yang politisme, ada yang monoteisme. Kalau monoteisme kan hanya agama Yahudi, agama Kristen, agama Muslim. Mengakui Allah itu Esa kan gitu ya.
Tapi kenyataannya sekalipun monoteisme, tapi kenyataannya kita lihat bukan monoteisme kan gitu ya. Nah ini maksud saya di sini. Nah ini teguran Pak, teguran Bu ya, teguran. Jadi tetap berseru atas nama Tuhan, Tuhannya bukan Tuhan Yesus, tidak diselamatkan. Tapi kalau seruannya kepada Tuhan Yesus karena iman percayanya dikaruniakan kepadanya iman, ya dikaruniakan kepadanya Roh Kudus, dia akan berseru kepada Tuhan, orang seperti inilah yang akan diselamatkan. Kira-kira itu jawabannya Bu ya. Nanti dilihat konteksnya, dibaca secara keseluruhan ayat itu. Konteksnya ini adalah teguran yang sangat keras kepada orang-orang Farisi ahli Taurat pada saat itu. Kira-kira seperti itu jawaban saya Bu. Oke. Ya. Ibu Hartiun bagaimana Ibu? Pendeta Hartiun, Kalimantan Tengah. Pak, mohon maaf Pak. Ya, saya mau nyambung lagi. Ya, saya sudah mengerti, sudah cukup jelas apa yang menjadi penjelasan Bapak. Ya. Nah, kita ini kan memang di Alkitab itu orang-orang Farisi itu memang seperti itu. Tapi kan zaman-zaman sekarang ini kayaknya kita tidak lepas juga dari Farisi-Farisi akhir zaman, Pak. Nah, jadi saya memperhatikan juga di dalam Alkitab dan melihat sekeliling kita bahwa apa yang dikatakan tadi, teguran kepada orang-orang Farisi itu pada zaman itu dan sekarang kayaknya muncul juga Farisi-Farisi Pak yang mungkin dia berpuasa, dia banyak berdoa, nah tetapi ya tidak melakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mungkin dia sudah baptis, dia sudah terima Roh Kudus katanya. Tapi kalau banyak hal di dalam Alkitab itu belum dia atau belum kita lakukan, ya ini saya pribadi aja dulu Pak, ya saya tidak meneror orang lain, untuk saya ya supaya saya berbenah diri, saya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi sebetulnya kehidupan pribadi manusia kalau tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita kan sudah tahu. Berarti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dia sudah berseru-seru. Kira-kira seperti itu, Pak. Memang saya percaya itu masih ada kesempatan untuk bertobat. Ada waktu yang Tuhan beri untuk minta ampun ya. Tetapi kalau terus-menerus bagaimana? Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Semangat sekali, Bu. Ya, jadi gini, Bu. Ya, memang tidak menutup ya bahwa masih banyak memang orang-orang Farisi masa kini kan gitu ya. Ya masih banyak ya, terutama yang menganggap jadi hamba Tuhan gembala itu sebagai profesi, bukan sebagai panggilan. Ya, sebagai panggilan. Beda ya, Bu ya. Kalau panggilan tidak akan pernah menjadi orang Farisi, tidak akan pernah menjadi ahli Taurat. Kalau ada yang hari ini menjadi orang Farisi ahli Taurat, jadi perkataannya, khotbahnya tidak sesuai dengan kehidupannya, tidak melakukan kehendak Tuhan, berarti cari makan itu, Bu. Ya, cari makan. Yaitu hanya memperjuangkan kampung tengah. Itu ya. Ya, nah kenyataan memang banyak seperti itu, ya. Nah, orang seperti ini belum tentu orang yang mengalami namanya lahir baru, ya. Kalau orang sudah lahir baru tadi sudah sangat jelas. Ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Roh Kudus itu justru ya maunya bagi orang percaya supaya taat kepada setiap perintah Tuhan. Itu kehendak Tuhan sekalipun melalui proses. Ada yang jangka panjang, ada yang lama, bahkan selama hidup kita. Ya, selama hidup kita. Semakin menjauhi dosa dan mengejar kebenaran. Ya, sengaja menanggalkan kehidupan lama, mengenakan manusia baru. Nah, kita lihat dari mana? Bukan pengakuan. Hari-hari ini kan banyak pengakuan. Dia lahir baru, dia sudah punya Roh Allah, banyak seperti itu. Boleh saja mengaku bersaksi seperti itu, silakan dengar. Tapi lihat kehidupannya sehari-hari. Berubah nggak hidupnya? Berdampak nggak ya dalam kehidupannya? Itu yang bisa kita lihat, dan itu kita nggak bisa lihat jangka pendek. Kita harus bisa lihat jangka panjang. Hari-hari ini siapa orang yang percaya tidak pernah jatuh dalam dosa? Ya kan? Tidak ada. Siapapun itu, mau pendeta, mau gembala, jemaat, masih potensi untuk jatuh dalam dosa. Tetapi puji Tuhan,
ada Roh Kudus yang memberikan kepekaan. Ya, kepekaan ketika kita jatuh dalam dosa, kita sadar itu melukai hati Tuhan, itu pelanggaran, sehingga kita datang mengaku dosa kepada Tuhan dan berkomitmen dan mengatakan tidak akan mengulangi lagi dan berjanji tidak melakukan dosa kesalahan yang sama. Ya, karena mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, kan orang yang sudah punya Roh Kudus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan sangat sensitif dengan dosa, sangat sensitif sekali. Dia akan semakin takut berbuat dosa. Kalau ada mengaku-ngaku percaya Roh Kudus dalam kehidupannya tapi tidak pernah berubah, tetap aja ya hidup seperti dunia, itu keinginan daging, itu perlu dievaluasi, diperhatikan ya. Makanya Paulus kan memberikan ada 3 golongan manusia di dunia ini, yaitu manusia yang duniawi, manusia yang tidak percaya, manusia rohani, dan manusia Kristen duniawi. Silakan nanti dibaca dalam kitab Korintus ya. Ya, itu 3 golongan itu ada sampai saat ini. Ya, manusia duniawi udah jelas, manusia yang menolak Yesus sebagai Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Kalau manusia rohani, yaitu yang sudah mengalami lahir baru, hidupnya terus-menerus dipimpin dikuasai oleh Roh Kudus, dia berubah, bertumbuh, menghasilkan buah selama hidupnya. Itu manusia rohani. Karena apa? Karena Kristus yang bertahta dalam kehidupannya. Tapi kalau orang Kristen duniawi, ya mungkin dia lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Ya, lahir dibesarkan, ya sampai dewasa dia menjadi pemilik agama Kristen, pemilik agama orang tuanya. Orang seperti ini belum lahir baru. Ya, kehidupan kepercayaan kepada Kristus bukan urusan keturunan, bukan, tapi urusan pribadi, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya, berarti individu, pribadi, ya kan? Ya, pribadi. Jadi Bu, sekali lagi saya sampaikan, memang betul masih banyak orang Farisi ahli Taurat itu kita tidak bisa dilihat banyak di gereja. Ya kan, terutama yang mempertahankan pelayanan di suatu tempat karena di tempat itu ya aman, ya banyak uangnya, ya banyak inventarisnya, udah nyaman di situ, segala fasilitas diberikan. Ketika diutus ke daerah lain, ke pedalaman, tidak mau ditolak. Mengapa? Karena merasa dia punya kapasitas hanya ada di kota, hanya ada di gereja itu, di kampung bukan kapasitasnya. Nah, ini kedagingan. Ya kan? Maka saya katakan kemanapun kita diutus oleh Tuhan, sejauh itu jelas dari Tuhan, harus siap, harus siap, ya harus siap. Jadi jangan kita terus ada di zona nyaman, ya. Kalau enggak nanti ya seperti tadi ahli Taurat Farisi itu mereka kan mencari uang ya dengan agama, maka ditegur gini, janganlah kumpulkan harta di dunia, tapi kumpulkanlah harta di sorga. Apa yang melatar belakangi Yesus mengatakan demikian? Karena orang-orang ahli agama, orang-orang Farisi pada saat itu, mereka mempergunakan agama untuk mencari uang, memperkaya diri sendiri. Maka ditegur oleh Tuhan. Ya kan? Bukan Tuhan menegur, Tuhan bukan Tuhan melarang orang untuk kaya, tidak. Bukan. Jangan sampai salah diartikan itu. Maunya Tuhan semua kita miskin, tidak. Dan Tuhan juga tidak melarang orang miskin, dan Tuhan juga ya tidak melihat orang miskin ini sebagai orang yang tidak diberkati gitu. Ya. Ya itu Bu, yang mungkin akan jawaban saya Bu ya. Jadi itu. Nanti akan belajar namanya hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang sudah didiami Roh Kudus, tinggal dalam Roh Kudus, belum tentu hidup dipenuhi Roh Kudus. Tapi orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, artinya dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, mereka yang sudah didiami Roh Kudus. Ya, didiami Roh Kudus. Maka didiami itu hanya satu kali ketika kita percaya kepada Kristus, tapi dipenuhi itu terjadi secara terus-menerus, namanya dikendalikan, dikuasai, dipimpin, ya dipimpin terus-menerus oleh Roh Kudus. Itulah yang bekerja sampai hari ini dalam kehidupan kita. Ya, ya kalau dia mati dalam dosa dan tidak bertobat, ya semakin jauh dari Tuhan, padahal bersekutu nama Tuhan, maka saya katakan kemungkinan belum mengalami namanya lahir baru. Ya. Ya, ya, oke, itu Bu, silakan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Ya, oke, kita lanjut ya. Waktu jalan terus, kita ke Medan. Silakan Ibu Lidiana Nenggolan. Langsung Bu pertanyaannya, iya. Shalom Pak, shalom Bu Pastor Sarlin. Shalom Ibu, ya. Saya mau bertanya, tadi pelajaran kita berbicara tentang yang terakhir, tentang lahir baru. Nah, ada orang berkata, orang yang lahir baru itu harus dibaptis
baptis selam. Apabila tidak dibaptis selam, katanya itu tidak sah lahir barunya. Sehingga ada orang yang bertentangan, katakanlah dari gereja tua masuk ke gereja karismatik. Karena dia merasa dulu di gereja tua sudah dibaptis percik dan juga sudah naik CD. Ketika masuk ke karismatik, lalu pengajaran itu harus lahir baru. Dan dia mau menerima pengajaran itu. Tapi ketika dikatakan tidak sah itu, harus dibaptis selam katanya. Bagaimana tentang hal itu, Pak? Baik, terima kasih Ibu Lidiana. Ya. Horas Ina. Horas ya, horas Ibu. Ya. Horas Ibu. Baik, puji Tuhan. Ini juga pertanyaan yang sering ya, ada di pendidikan teologi juga sering bertanyakan hal ini. Jadi gini Bu, kita harus bedakan ya, bedakan pertama di baptisan Roh Kudus dengan baptisan air, ya. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu terjadi pada saat orang percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya. Ya, mendengarkan Injil, percaya terima sebagai Tuhan Juru Selamat, itu namanya baptisan Roh Kudus karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, dikerjakan oleh Roh Allah. Maka pasti selamat kalau itu sudah dikerjakan Allah dalam kehidupannya. Ya. Nah, orang yang sudah percaya kepada Kristus, jika masih memang memungkinkan, ya lakukanlah baptisan yang disebut dengan baptisan air. Ya, baptisan air. Ya, ada beberapa gereja persoalkan masalah baptisan air ini. Ya, baptisan percik, baptisan selam dan lain sebagainya. Dan saya tidak bisa mengatakan kepada gereja yang melakukan baptisan air, ya itu keliru, salah, saya katakan itu ya. Tapi saya juga punya prinsip sendiri dan saya adalah pelaku dari baptisan selam. Karena itu memang ada dalam Alkitab, termasuk Yesus menjadi teladan. Ya, Yesus menjadi teladan dengan baptisan air. Nah, baptisan air itu adalah sebagai proklamasi bahwa yang dibaptis itu sudah menjadi milik Kristus. Ya, mati dalam kehidupan yang lama bersama dengan kematian Kristus, lalu hidup kembali diperbaharui di dalam Kristus, di dalam kebangkitan Kristus. Ya, nah itu. Jadi lebih baik kepada maknanya daripada baptisan airnya. Ya, baptisan airnya. Ya, berapa banyak yang belum sempat dibaptisan air? Ya, apakah mereka akhirnya masuk neraka? Siapa yang bilang masuk neraka? Ya, berani sekali kita untuk mengatakan demikian. Ya, tidak ada. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan kalau dia belum baptisan air, ya padahal dia sudah beriman percaya kepada Kristus, ya banyak contoh kasus. Ya, banyak contoh kasus. Ya, udah pernah saya katakan di kawal ini salah satu penjahat di sampingnya Tuhan Yesus. Apakah dia dibaptis air? Ya. Ya, tidak. Betul. Ya, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan kami. Ini iman yang luar biasa. Yes. Akhir dari kematiannya, ya berseru kepada Tuhan, dikatakan, ya, apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersamaku dengan Firdaus. Yang menyelamatkan apa? Iman pengakuannya, iman kepercayaannya. Ya, jadi yang menyelamatkan itu silakan baca Ibu Roma 10 ayat yang ke-9. Coba minta tolong baca Roma 10:9. Ini yang menyelamatkan baptisan air. Dibaca Bu Lidiana. Roma 10 ayat 9. Bentar ya, Pak. Roma 10 ayat 9. Ya. Tadi kayak mana ini misalnya? Mana 9 ini? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, ada baptisan dari situ, Bu, baptisan air. Tidak, Pak. Ya kan? Ya kan? Ya, akan diselamatkan itu dengan apa? Percaya dengan mulut, percaya dengan hati, melibatkan pengakuan dengan mulut dan juga pengakuan dengan hati. Berarti sungguh-sungguh, maka dia akan diselamatkan dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit. Nah itulah yang diselamatkan. Jadi pengakuan percayaan kita. Sekali lagi saya mengatakan, kita bisa percaya, kita punya
beriman itu semua karena karunia Tuhan yang berikan kemampuan kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya Bu ya. Jadi gitu ya. Ya, itu mungkin jawaban singkat dari saya. Gimana kira-kira Ibu Lydia? Makasih Pak. Ya, Dah, baik. sangat terjawab.